Allah wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah amma ba'dah. Yang kami muliakan segenap masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, segenap dzurriyyah Kiai Haji Abdul Karim, wana khusus bidzikri pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, Romo Kiai Haji Abdullah Kapabi Makhrus. Yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh pengurus Himasal dan LIM dari berbagai tingkatan. Iktifaan, kami akan membacakan hasil keputusan rapat komisi organisasi yang tadi malam kayaknya menjadi komisi yang bersidang paling lama karena baru selesai tepat pukul 23 WIB. Alhamdulillah, itu tidak lain adalah berkat semangat dari pengurus Himasal di seluruh Nusantara dan keseriusan untuk bagaimana Himasal ini semakin maju di masa mendatang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan. Ada 13 keputusan. Pertama, pengaturan tentang pengurus Himasal yang kurang aktif akan diatur dalam pedoman organisasi dan administrasi dalam kurung POA yang akan ditetapkan pada Musyawarah Kerja Nasional atau Muskernas Himasal mendatang. Ini berawal dari pertanyaan bagaimana sikap menghadapi pengurus atau oknum pengurus yang tidak aktif. Nah, nanti akan diatur dalam POA. 2. Rancangan teknis organisasi Himasal akan menggunakan istilah pedoman organisasi dan administrasi atau POA. Di dalam forum ada juga yang mengusulkan agar petunjuk teknis ini menjiplak Nahdlatul Ulama dengan istilah perkum. Tapi kemudian ternyata memang dari sononya berbeda, kita tetap menggunakan istilah pedoman organisasi dan administrasi yang nanti akan ditetapkan pada Muskernas. 3. Penambahan kata an-nahdiyah pada anggaran dasar bab 2 pasal 4 Himasal berakidah Islam menurut paham Ahli Sunnah wal Jamaah diserahkan kepada masyayikh. Ini latar belakangnya adalah bahwa di baiat pengurus Himasal itu sudah ada pencantuman kata-kata an-nahdiyah, ya. Jadi menurut faham Ahli Sunnah wal Jamaah an-nahdiyah. Nah, cuman di AD itu kata an-nahdiyah nggak ada. Nah, terus di forum rapat tadi malam ya musyawirin pada awalnya berbeda pendapat lah. Ada yang mengusulkan dan yang banyak ada penambahan an-nahdiyah untuk mempertegas genetiknya Himasal, tapi ada juga yang mengusulkan tidak usah mencantumkan an-nahdiyah. Semua orang sudah tahu bahwa harokah Himasal adalah mengikuti harokah Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian hasil keputusan dari sidang tadi malam ini diserahkan kepada para masyayikh. Nah, nanti kita tunggu saja keputusan masyayikh bagaimana. 4. Amandemen bab 6 pasal 19 sampai 22 dalam anggaran rumah tangga menghilangkan kata umum pada jabatan ketua umum. Jadi pada ART yang ada, istilah ketua umum ini berlaku untuk pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus
cabang. Nah, tadi malam forum sidang mengusulkan bahwa kata yang disertai umum itu hanya berlaku untuk pengurus pusat. Jadi ketua umum dan sekretaris umum itu hanya ada satu, ya, yaitu ketua umum PP Himasal dan sekretaris umum PP Himasal. Sedangkan untuk PW dan PC bahasanya pakai ketua fakot, ya, dan sekretaris fakot, nah, gitu. Nanti jajaran di bawahnya wakil ketua, wakil sekretaris dan seterusnya. 5. Mempertegas masa jabatan ketua Himasal telah ditetapkan dalam anggaran rumah tangga pasal 24. Apabila dijumpai di satu wilayah tidak terdapat alumni yang menggantikan dalam 2 periode berturut-turut, maka akan diatur kemudian oleh pengurus pusat Himasal dan BPK Pondok Pesantren Lirboyo. Ini berangkatnya adalah adanya usulan untuk diperbolehkan menjabat lebih dari 2 kali, terutama pada daerah-daerah yang di situ alumninya belum banyak, belum kader-kadernya terbatas. Nah, tapi tadi malam forum memutuskan bahwa ditetapkan aja seperti dulu, tetap dibatasi 2 kali masa jabatan. Sedangkan kalau ada daerah dengan kasus khusus, maka itu akan diatur kemudian oleh pengurus pusat dan BPK. 6. Menetapkan Departemen Penerangan dan Dakwah dalam ART bab Romawi 12 menjadi departemen serta personilnya bisa diisi oleh pengurus LIM. Jadi ada usul Departemen Penerangan dan Dakwah di struktur Himasal dihilangin saja, karena itu double job dengan LIM, jumbuh. Nah, tapi forum memutuskan pada struktur Himasal tetap ada Departemen Penerangan dan Dakwah. Dan nanti job description-nya akan diatur kemudian yang sehingga tidak bertabrakan dengan wilayahnya LIM. Ini sebenarnya masalah klasik. Masalah klasik antara Himasal dan LIM. Jadi kita jangan mendudukkan LIM dan Himasal ini sebagai entitas yang berhadap-hadapan, tapi harus didudukkan sebagai 2 entitas yang bergandeng tangan. Ngoten nggih? Terus selanjutnya nomor 7, sesuai keputusan Munas 4 Himasal, LIM ditetapkan sebagai badan otonom, ya, tidak dirubah, dan segera merevisi ADART tentang perangkat organisasi yang meliputi departemen, lajnah dan badan otonom. Jadi pada ADART-nya Himasal akan segera disesuaikan sehingga posisi LIM jelas, yaitu sebagai badan otonom. 8. Logo Himasal sudah disetujui dan digunakan sesuai dengan ART bab 2 tentang lambang pasal 4. Ini berangkatnya adalah tentang usulan bagaimana di logo Himasal itu ada warna hijau, karena kok katanya yang ada merah sama biru. Nah, tapi kemudian forum tadi malam menyepakati bahwa logo Himasal ini sudah selayaknya harus senada dengan logonya Pondok Pesantren Lirboyo, termasuk adalah dalam pemilihan warnanya. Sedangkan logo Pondok Pesantren Lirboyo ya sudah paten seperti itu, gak enek ijoni. 9. Usulan pembuatan papan nama kantor kesekretariatan PC dan PW Himasal serta seragam nasional Himasal
diserahkan kepada rapat komisi program. Jadi ini usulan tapi salah kamar, sehingga kita arahkan ke kamar yang benar, kita serahkan ke komisi program. 10. Peserta rapat komisi organisasi mengusulkan Himasal Putri dijadikan perangkat organisasi dalam kurung departemen. Jadi kita kemarin memang sudah memprogramkan bagaimana Himasal Putri di daerah-daerah ini bisa menjadi hidup. Nah, cuman ya ada yang sudah jalan, ada yang masih merintis, ada yang belum memiliki hasil maksimal. Nah, oleh karena itu untuk mensupport program tersebut maka diperlukan kejelasan tentang posisinya Himasal Putri. Nah, tadi malam forum memutuskan agar Himasal Putri ini ditetapkan sebagai departemen dulu. Kalau kemudian nanti perkembangannya baik, maka bisa di suatu saat nanti Himasal Putri ini menjadi badan otonom. Tapi untuk sementara ini dijadikan departemen. Dan forum juga mengusulkan agar di pengurus pusat Himasal departemen Putri ini ada. Ya, nanti kita akan sampaikan. Jadi nanti di pengurus pusat Himasal ada departemen Putri yang isinya ya para bunyai-bunyai pengasuh pondok Putri. Sehingga nanti ketika menggerakkan Himasal Putri ini bisa lebih efektif. Nomor 11, akan dibuatkan prosedur tata cara pendaftaran PC atau PW Himasal ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol. Jadi sebenarnya sudah jalan bahwa untuk Himasal yang misalkan mendapatkan hibah dari pemerintah daerah setempatnya, membutuhkan dokumen pendukung, itu selalu kita bantu. Kita beri salinan SK Kemenkumhamnya Himasal Pusat dan tinggal dilampiri SK PC atau PW Himasal setempat, itu sudah bisa untuk datang mendaftar di Kesbangpol dan menjadi persyaratan untuk menerima hibah dari pemerintah daerah. Tapi akan kita buatkan prosedur yang jelas agar kemudian tidak membingungkan dan menjadi pedoman yang memudahkan. 12. Mengenai ketua yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, baik di tingkat PW ataupun PC, mekanisme dan teknis pergantiannya telah diatur dalam rancangan pedoman organisasi dan administrasi. Ini sudah cukup jelas. 13. Penggunaan logo dan atribut Himasal serta masalah administrasi telah diatur dalam rancangan pedoman organisasi dan administrasi. Ini senada dengan usulan yang nomor 8 tadi. Oke, demikian. Oh, masih ada sedikit usulan tambahan. Usulan pembuatan job description dari pengurus pusat untuk pengurus wilayah dan pengurus cabang. Ini jawabannya akan dibahas lebih lanjut. Terus nomor 2, mohon kejelasan status kepengurusan Himasal Sumatera Utara. Ini PW atau PC. Jadi kalau yang SK yang diterima Gus Adib untuk Sumatera Utara itu PW. Padahal dalam ADART mestinya PW itu harus membawai minimal 3 PC. Lah sementara Sumatera Utara itu merasa belum punya PC. Yang jumlahnya sampai 3. Nah, ini nanti mohon diperjelas. 3. Apakah PC Himasal diperbolehkan untuk mengajukan proposal hibah kepada instansi terkait guna pengadaan inventaris dan yang lainnya? Jawabannya diperbolehkan. Ya,
Seperti tadi sudah saya jelaskan, akan didukung dokumen-dokumennya dan akan diberi penjelasan tentang prosedurnya. Terakhir, berita acara rapat komisi organisasi, lokasi rapat di Aula Al-Muktamar, pimpinan rapat Haji Abdul Mu'id Sohib, wakil pimpinan rapat Bapak Fatun Haja Kusairi, pendamping Kiai Abdurrahman Hafid, Kiai Adibus Soleh, dan Kiai Hasim. Notulen Bapak Faruk, Bapak Abdul Raub, Bapak Fuadul Kiromi. Demikian dari Komisi A, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.